tidak dikatakan konflik agama. Padahal ketika mereka membuat organisasi namanya simbol agama, Laskar Jihad, Laskar Kristus, itu semuanya simbol-simbol agama. Yang di Poso juga apa namanya? Pasukan merah Ya, pokoknya kalau Kristen ya pakai nama-nama Kristenan. Kalau Islam pakai nama-nama yang berbahasa Arab. Kemudian ketika dia menyerang, yang Kristen teriak haleluya. Yang Islam teriak Allah. Allahu Akbar. Oh, kayak begitu tuh. Salah Pak. Islam terpapar malam. Pemimpinnya itu biasanya tokoh agama. Gak mungkin preman yang jadi pemimpin. Pasti orang yang dipatuhi karena dia punya latar-belakang keagamaan yang kuat. Jadi dari fakta-fakta itu, bagaimana kita mengingkari tidak adanya konflik agama. Dan itu tadi sudah jelas sekali. Bahkan tujuannya. Kenapa Bapak ikut? Saya wawancarai kan. Saya banyak dosa. Dengan saya terlibat melawan orang-orang kafir ini, kalaupun saya mati, saya akan masuk surga. Dosa saya akan diampuni. Itu tujuannya surga. Kunci surga. Jadi Makarim. kalau saya diminta pandangannya, lalu saya misalnya ajak berdebat, saya menang. Karena apa yang mau ditutup-tutupi lagi? Oke, sekarang mereka mengatakan penyebabnya kan politik di Poso karena pilkada yang menang adalah ketika itu kan sudah reformasi ya, sudah reformasi. Yang menang kelompok Islam. Maka DPRD dikuasai oleh wakil-wakil dari kelompok Islam. Karena DPRD yang memilih pejabat daerah, bupati, wakil bupati, sekda, semuanya adalah Islam. Begitu juga dengan di provinsi, the winner takes all, yang menang mengambil semua jabatan. Itu konsekuensi dari sebuah pemilihan umum di era reformasi. Kalau dulu nggak begitu. Dulu kalau di zaman Pak Harto karena nggak pakai pemilihan yang seperti itu, maka ada kesepakatan kalau bupatinya Islam, nanti wakil bupatinya Kristen, ya, atau sekdanya Kristen, atau bupatinya Kristen, sekdanya Islam. Jadi semuanya merasa ada terwakili, ada sharing power. Nah, ketika awal reformasi itu yang Kristen merasa kalah, gitu kan? Akhirnya dia marah. Kebetulan yang Islam ini kan pendatang, bukan penduduk asli ya kan, biasanya dari Bugis, dari Makassar. Nah, pendatang ini dianggap ingin menguasai dan ingin mengalahkan Kristen. Di Ambon juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Memang kejadiannya seperti itu. Ada unsur politik, ada unsur ekonomi. Di Ambon itu kebetulan ya orang Bugis, Buton, Makassar disebutnya BBM, itu menguasai daerah pantai. Daerah pantai itu adalah pusat ekonomi. Coba kita lihat Banten, ya kan, Bandung enggak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Gresik, ya, semua daerah pantai pasti pusat ekonomi. Makassar, Ujung Pandang ya, Makassar, Ujung Pandang. Ya, pasti lebih maju. Nah, di Ambon itu pesisirnya memang nelayan-nelayan atau pelaut-pelaut yang memang pendatang dan mayoritas muslim. Nah, orang Kristennya itu biasanya di bukit. Nah, secara ekonomi mereka mulai ekonomi dikuasai oleh kelompok Islam. Malah pemilihan gubernur juga gubernurnya dimenangkan oleh Islam. Ambon yang merasa bahwa daerah mereka adalah basis Kristen merasa kalah. Maka ada keresahan yang kemudian ketika ada supir angkot berkelahi dengan penumpangnya yang berbeda agama, akhirnya melepaslah dari mulai tanah merah itu apa yang disebut dengan perang Ambon atau konflik Ambon. Jadi it's okay bahwa penyebab utamanya adalah persoalan politik, persoalan ekonomi, tapi jangan mengatakan tidak ada unsur agama di sana. Karena jelas sekali bahwa agama pun terlibat dan menjadi bagian dari yang memicu konflik antara kelompok agama yang berbeda itu.
Masalahnya di mana, Pak? Bapak keberatannya di mana? Keberatan saya adalah ketika pejabat atau para peneliti menilai hanya disebabkan karena persoalan ekonomi dan politik, maka penyelesaiannya, pendekatannya hanya ekonomi dan politik, tidak ada pendekatan keagamaan. Ini yang berbahaya, ini yang keliru. Jadi hanya bagi-bagi BLT, bantuan langsung tunai. Masyarakat dikasih sembako, yang kadang pokoknya nggak ada di pasaran, ya. Itu mereknya aneh pokoknya. Rasanya kurang di lidah, itu kurang enak, ya kan? Karena mereknya nggak biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya dengan segala kekurangannya kita menilai BLT tidaklah bisa diandalkan untuk menjadi resolusi konflik, betul nggak? Apalagi dengan hanya memanggil tokoh-tokoh. Jadi masyarakat masih istilah itu mendendam, masih seperti api dalam sekam. Nah ini yang sekali lagi, kenapa kemudian muncul lagi konflik? Karena memang penyelesaiannya tidak tuntas. Apa yang disebut tidak tuntas? Karena penyebabnya disimplifikasi gitu ya, disederhanakan. Hanya karena soal ekonomi, soal politik, tidak melibatkan pendekatan keagamaan. Padahal nyata-nyata konflik itu juga di dalamnya ada aspek agama. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Mendorongnya adalah ketidakadilan, ekonomi yang tidak merata, eksklusif diasingkan, merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan. Ada stigmatisasi atau dikriminalisasi sebagai ekstremis atau sebagai kaum radikal, sehingga kemudian mendorong tindakan terorisme. Ini juga sama. Faktor penariknya itu karena propaganda dan karena kesehatan mental katanya. Mentalnya terganggu sehingga dia melakukan terorisme. Tidak menyebut agama, ini banyak kalau kita baca jurnal-jurnal mengapa orang menjadi teroris. Tidak menyebut di situ ada keterlibatan paham keagamaan. Padahal saya 3 tahun yang sedang melakukan riset terorisme, itu memang ada faktor ekonomi, ada faktor ketidakpuasan terhadap pemerintah, ada karena merasa nasib negara-negara Islam itu dipermainkan oleh negara-negara Barat. Memang ada. Tapi yang terbesar adalah dorongan karena paham keagamaan. Ya. Nah, jadi dia memang membenci kelompok lain karena menganggap hanya peperangan yang bisa memenangkan Islam. Oke, ini kita sampingkan dulu.